Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah tutorial yang sebenarnya ini sudah sangat lama saya buat dan setiap kali saya gunakan di setiap saya melakukan instalasi Windows ataupun setelah selesai instalasi Windows ataupun setelah update operating system Windows di sini. Nah, biasanya setelah saya selesai untuk instalasi operating system Windows, saya akan instalasi banyak sekali program dan juga aplikasi yang dibutuhkan oleh customer saya. Nah, selanjutnya di sini saya biasanya akan melakukan deboot. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini ada satu buah Windows Update ini jalan installing, kemudian satu buah OBS untuk recording screen ini. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa proses ini ada di sekitar 185 proses. Nah, proses ini cukup besar untuk CPU sekelas i3 1005G1 menurut saya. Karena itu kita akan melakukan strip down agar nantinya proses ini jauh lebih kecil, dan seharusnya jika prosesnya lebih kecil, konsumsi daya dan juga turbo boost yang ada di laptop ini akan meningkat jauh lebih banyak ataupun akan meningkat ke titik performance tertingginya. Nah, itu hal yang saya harapkan di sini dari strip down Windows-nya untuk mendapatkan performance lebih ataupun ekstra lebih, karena nantinya tidak akan banyak proses yang berjalan di background. Itu alasannya untuk melakukan strip down Windows ataupun tweak Windows dengan deboot tools. Dan deboot tools yang saya gunakan seperti biasa itu adalah deboot tools dari christituxstack.com dan juga satu buah aplikasi lagi yaitu Revo Uninstaller, dan ini akan berfungsi untuk melakukan deboot terhadap Windows kalian agar jauh lebih enteng. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke video tutorialnya di sini. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa saat ini nih update-nya gagal, itu tidak ada masalah, tidak ada problem, dan kita bisa lihat bahwa proses di sini 181. Coba saya close untuk settings, apakah akan turun? Nah, ini prosesnya turun ke 178 proses. Kita lihat saat ini saja, yaitu 178 proses. Dan berapa yang kita dapatkan nanti setelah kita selesai untuk deboot. Oke, lanjut di sini. Saya akan buka pertama, yaitu klik kanan di terminal, kemudian Windows PowerShell with admin. Kemudian saat kalian masuk ke Windows PowerShell with admin di sini, ini adalah salah satu fitur yang biasanya saya sering sekali gunakan. Kalian tinggal ketikkan saja ini untuk melaunch ataupun menjalankan program deboot tools dari christituxstack.com. Nah, ini toolsnya itu sebenarnya free dan juga open source, dan juga ini sebenarnya tools bebas dari virus. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang tools ini. Yaitu kalian bisa ketikkan saja seperti ini, ARM space christitus.com/win space maaf, ARM christitus.com/win pipe seperti ini, kemudian IEX. Ini adalah komennya, kalian tinggal tekan enter saja, dia akan otomatis downloading scriptnya dan menjalankan script tersebut di komputer kalian. Nantinya dia akan tampil untuk sebuah aplikasi yang akan membantu kalian untuk melakukan deboot. Nah, di sini, di sini masih ada kesalahan. Sepertinya saya salah ketik di sini. Kita coba lagi, ARM christitus.com/win kemudian pipe IEX. Ini komennya. Saya akan cantumkan nanti di link di description box ataupun langsung ke websitenya. Nah, ini proses downloading sudah berjalan harusnya. Oke, di sini proses downloading berjalan. Ini hilang nantinya. Nah, di sini ada load prosesor, adapter, dan yang lainnya itu sedang loading. Kemudian dia akan download script tersebut untuk dijalankan di laptop kita. Dan juga untuk tools dari christituxstack di sini, dia juga akan melakukan instalasi terhadap Chocolatey. Nah, Chocolatey-nya nanti akan otomatis terinstall jika menjalankan tools ini. Oke, nah di bagian tools ini, di bagian install, di sini kalian bisa pilih aplikasi apapun yang ingin kalian install. Ini akan saya lakukan nanti terakhir. Kemudian kita masuk ke bagian tweaks terlebih dahulu. Nah, ini yang penting untuk kita set sekarang. Nah, kita pilih di sini untuk laptop. Kemudian kita tetap klik saja restore point-nya, kita pilih, kemudian Toretto ini adalah tunneling untuk IPv6, dan ini biasanya menyebabkan additional latency ataupun kenaikan latency, dan di sini saya akan disable karena kita jarang sekali untuk menggunakan IPv6, jadi kita centang juga. Kemudian hibernation di sini sebenarnya ini lebih saya suka untuk di disable. Kenapa? Karena nantinya setiap laptopnya di shutdown, dia akan seperti di restart. Jika di enable ataupun tetap enable seperti ini,
sini nantinya loading memang akan lebih cepat berjalan, akan tapi dia seperti hibernate. Jadi saya akan disable hibernation, kemudian delete temporary files, dan di sini run disk cleanup-nya saya akan lakukan manual nantinya karena ini akan memakan waktu cukup lama. Kemudian di sini di bagian DNS saya akan pilih ke Cloudflare. Kemudian ini untuk di bagian advanced tweaks di sini, saya harap jika kalian tidak mengerti apa yang ingin kalian lakukan, jangan sentuh advanced tweaks. Karena advanced tweaks di sini memang untuk power user Windows yang memang sudah mengerti bagaimana cara melakukan hal tersebut atau cara mengatasi jika ada problem. Jadi saya sarankan jika kalian masih pemula, jangan sentuh advanced tweaks. Dan di sini juga saya tidak merekomendasikan kalian untuk meremove Microsoft Edge. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan beberapa aplikasi nantinya itu tidak akan bisa berjalan. Itu terkadang akan menyebabkan banyak masalah. Kemudian jangan juga remove OneDrive dari tweak ini. Nantinya OneDrive kita akan hapus dari Revo Uninstaller. Itu adalah salah satu saran saya. Kemudian di bagian sini customize preference, kita klik duck theme karena saya lebih suka duck theme, jadi saya gunakan duck theme. Kemudian Bing start menu di sini kalian disable agar tidak mengganggu. Numlock startup juga disable karena laptopnya ini tidak ada numlock. Kemudian show file extension ini enable. Kenapa? Karena agar kalian butuh lihat nantinya extension tersebut agar bisa dilihat dengan baik. Kemudian di sini saya juga biasanya disable mouse acceleration, dan ini untuk kalian gamer ataupun kalian yang menggunakan mouse dengan presisi itu jauh lebih oke jika mouse acceleration-nya di disable. Nah, ini adalah tweaks yang biasanya saya gunakan. Kemudian kalian bisa klik saja run tweaks seperti ini. Dan sebenarnya jika kalian alt tab, oke, kita coba alt tab. Nah, di sini ada beberapa script yang sedang berjalan. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk wifi-nya, servisnya semua disable ataupun di set ke manual, jadi tidak disable. Jadi sewaktu-waktu kalian membutuhkan sesuatu, dia akan bisa berjalan jika di setnya ke manual. Jika disable itu biasanya tidak bisa berjalan lagi. Nah, di bagian atas dari script di sini kalian juga bisa baca bahwa di sini juga mengganti untuk DNS. Kemudian dia akan running script untuk essential tweaks, delete temporary file, kemudian script tweak untuk Toredo, yaitu mematikan Toredo-nya. Di sini kalian bisa lihat yang di set. Kemudian ini adalah tweaking Windows yang banyak di sini diganti untuk settingnya. Kemudian beberapa services juga dijadikan ke manual, tidak di set ke automatic lagi. Jadi ada beberapa yang manual, ada beberapa yang disable, ada yang beberapa masih automatic karena memang terkadang memang dibutuhkan oleh Windows. Nah, di sini tweaks-nya sudah selesai. Kalian bisa lihat tweaks are finished. Jadi tweaks-nya sudah selesai. Kemudian config di sini jika kalian ingin install apapun lagi, contohnya Windows Subsystem for Linux, Sandbox, kemudian kalian mau enable legacy boot untuk recovery, itu bisa dilakukan dari sini. Kemudian enable search box, kemudian registry suggestion. Ini biasanya saya tidak akan centang lagi. Saya biasanya akan disable search box web suggestion-nya. Tapi karena ini laptop customer, saya tidak akan lakukan hal tersebut. Kemudian saya biasanya mengaktifkan Hyper-V, kemudian Net Framework, semuanya dari control panel saya lakukan dari sini. Kemudian di sini ada set untuk update. Nah, di sini kalian bisa pilih saja default out of the box ataupun kalian security recommended setting. Jika security recommended setting di sini dia hanya akan update untuk security patch, jadi tidak akan ada update untuk feature update. Jadi itu sangat berbeda sekali. Untuk feature update-nya akan diupdate setelah 2 tahun, dan untuk 4 hari setelah security update akan diupdate untuk di Windows-nya. Akan tapi saya sangat tidak menyarankan kalian untuk disable all update di Windows 10. Kenapa? Karena Windows 10 dan Windows 11 ini sangat banyak sekali security patch yang akan terbentuk nantinya ataupun terupdate, dan itu sangat penting untuk keamanan komputer kalian. Jadi saya sarankan kalian tidak menghapus ataupun mendisable update untuk di Windows 10 dan Windows 11. Berbeda dengan Windows 7 bajakan yang memang harus didisable untuk Windows update-nya. Kenapa? Karena akan ketahuan biasanya dan tidak bisa melakukan update Windows. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita restart kita perlu masuk ke
installer dan hapus beberapa program yang memang tidak dibutuhkan. Oke, lanjut di sini kita bisa coba hapus OneDrive dari sini. Jadi saya sarankan jangan gunakan tools ya, karena kadang OneDrive-nya balik, tapi menggunakan ini itu bisa OneDrive-nya tidak balik lagi. Jadi itu salah satu caranya untuk hapus Microsoft OneDrive menggunakan Revo Installer. Oke, sepertinya OneDrive sudah terhapus, tapi ini belum keluar. Oke, kita klik scan. Karena kita butuh untuk hapus registernya, itu yang paling penting. Oke, kita delete yes, select all, delete yes. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah sini sudah tidak ada apapun lagi karena ini memang aplikasi yang saya install semuanya. Kemudian kita ke Windows Apps. Di sini sangat banyak yang perlu kita delete. Get help pertama saya akan hapus karena kita tidak butuh untuk get help di sini. Kalian bisa cari tutorial ataupun yang lainnya di Google untuk get help. Oke, ini untuk proses penghapusan aplikasi di sini. Lakukan seperti ini untuk membuatnya bersih, kemudian maps. Oke, scan langsung. All delete, yes. Solitaire collection. Microsoft Pay jika kalian tidak menggunakan Microsoft atau tidak membeli apapun di Microsoft Store, kalian juga bisa hapus karena Microsoft Pay ini juga memakan cukup banyak resource dan juga services yang ada di laptop ataupun komputer kalian. Oke, saya hapus juga Microsoft Pay di sini agar tidak mengganggu. Dan Mixed Reality Portal pun juga saya akan hapus karena itu berhubungan dengan apa namanya? Apa itu untuk Microsoft Mixed Reality Portalnya ini. Tapi ini juga sangat tidak berguna dan jarang banget digunakan oleh user-user Windows biasanya. Kemudian salah satunya jika kalian memang bermain game dengan Xbox, kalian jangan hapus Xbox-nya. Akan tapi jika kalian tidak bermain game dengan mengandalkan Xbox ataupun Xbox Game Pass, kalian hapus saja Xbox-nya karena itu cukup banyak memakan resource dari CPU, RAM dan juga storage kalian nantinya. Dia juga akan bekerja di sana. Dia akan memaksimalkan biasanya untuk mengambil resource jika dibutuhkan. Oke, Office ini adalah Office 365 yang belum sepenuhnya terdownload, makanya ukurannya kecil. Jadi kita hapus juga agar tidak mengganggu Office yang sudah kita install. Oke, kita klik scan saja, select delete, kemudian OneNote di sini. Oke, lanjut scan, select delete. Yes, Skype ini juga tidak terlalu dibutuhkan. Karena sekarang kebanyakan memang dari kita sudah memakai Zoom daripada menggunakan Skype lagi. Jadi ini tidak terlalu dibutuhkan dan biasanya juga sekarang Google Meet itu lebih sering dipakai pada Zoom. Oke, lanjut tips kita juga delete karena ini juga tidak penting. Kita coba di search box CPU Z. Oke, masih aktif ternyata browsernya. Kemungkinan kita butuh restart dulu. Oke, lanjut. Di sini ada apa lagi? Snip Sketch. Ini juga tidak terlalu terpakai. Oke, lanjut kita buang semua Xbox di sini karena ini usernya memang tidak bermain game sama sekali. Dia hanya akan menjalankan beberapa program, contohnya seperti Excel dan yang lainnya untuk laporan keuangan dari sekolah. Jadi pemilik laptop ini adalah operator sekolah sebenarnya. Jadi ini memang tidak dikhususkan untuk bermain game. Laptopnya memang dikhususkan untuk laptop ini digunakan sebagai penggunaan ataupun pelapor dari aktivitas sekolah. Oke, jadi kita hapus semua Xbox karena tidak penting. Jadi sebenarnya di laptop ini yang paling penting itu adalah Office dan juga PDF Reader. Itu sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, Paint 3D ini sepertinya juga tidak berguna, jadi kita hapus. Karena kita lebih banyak menggunakan Paint yang biasa daripada Paint 3D, ataupun kita lebih banyak juga menggunakan Paint.net. Oke, semua untuk strip down Windows Apps ini sudah selesai. Kemudian kita bisa close dan kita search di start menu di sini apakah masih ada yang nyangkut untuk beberapa apps dari Windows tersebut. Nah, ternyata memang sudah tidak ada yang nyangkut lagi dan ini sudah bersih. Lanjut kalian buka Task Manager, caranya klik kanan di bagian taskbar, kemudian Task Manager. Lanjut ke Startup di sini. Ini ada beberapa Adobe Update, kita disable. Kemudian Brave VPN kita disable juga seperti ini. Nah, juga sudah hilang semuanya dan kita perlu restart laptopnya dan sekarang ini harusnya prosesnya masih belum turun. Oke, sekitar 170 proses. Kita akan cek setelah restart berapa proses yang kita dapatkan.
Oke, ini sudah selesai untuk restart. Kita coba klik kanan, kemudian Task Manager. Kita lihat berapa yang kita pakai sekarang. Oke, prosesnya sudah 104 proses, itu cukup kecil sekali saat ini. Dan ini laptopnya akan jauh lebih responsif. Kalian bisa lihat saat saya klik langsung di sini, kita dismiss saja. Kemudian X seperti ini, kita coba buka. Nah, itu kalian bisa lihat bahwa loadingnya memang jauh lebih cepat daripada tadi saat kita coba untuk di laptop ini loadingnya seperti apa. Kalian bisa lihat bahwa loadingnya jauh lebih oke di sini dan itu tidak terlalu berat lagi untuk laptop ataupun PC kalian. Nah, mungkin cukup sekian bagi saya untuk menyampaikan video ini, bagaimana saya debloat Windows dan juga strip down semua aplikasi Windows yang tidak berguna di laptop atau komputer Windows kalian. Cara ini bisa kalian gunakan di Windows 10 ataupun Windows 11. Caranya sama. Dan untuk Revo Uninstaller kalian bisa download saja di websitenya. Kalian download yang freeware saja, tidak ada masalah karena fiturnya sudah cukup menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.